Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqballah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin fid dunya wal akhirah. Selanjutnya kami wasiatkan buat diri kami juga buat semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak-bapak jelas suaranya terdengar ya? Ibu-ibu dengar? Masya Allah ibu-ibu. Saya mulai dari satu kisah. Kisah ini sangat istimewa. Diceritakan oleh seorang syekh. Syekh itu kiai, ustadz, ulama di Mesir. Kisahnya sebagai berikut. Pada waktu itu syekh ini naik bis kota di Mesir, di kota Kairo. Ternyata naiklah seorang wanita muslimah pakai you can see. You can see berarti tidak membuka aurat ya. Maka sementara di dalam bis itu kebanyakan lelaki, maka sang syekh mendekati wanita tersebut. Apa kata syekh? Wanita, kau wanita muslimah, Arabiyah, Misriyah. Wanita muslimah, wanita Arab, wanita Mesir. Kenapa kau pakai you can see? Itu tidak bagus buat kau, tidak bagus juga buat penumpang. Kebanyakan penumpang lelaki. Tiba-tiba sang wanita menjawab, yang membuat seluruh penumpang bis kaget. Apa kata wanita tersebut? Syekh, kalau antum mau masuk surga silakan. Aku tak milih masuk neraka wae. Belum hilang rasa heran sang para penumpang, HP-nya saya itu diambil oleh wanita tersebut. Kemudian dia berkata, ya Allah, ya Tuhan, siapkan buat aku neraka yang paling panas. Orang kaget, semua terdiam, tidak menyangka wanita tersebut akan berkata seperti itu. Tibalah bis itu berhenti, maka beberapa penumpang turun, termasuk sang wanita tersebut. Dia melangkahkan kaki turun dari satu tangga ke tangga yang lain, sampailah dia di trotoar. Tiba-tiba dia jatuh, ternyata dia meninggal. Jasadnya diangkat, berusaha diangkat oleh para penumpang dari trotoar, dibawa ke ambulan. Tidak ada yang berani karena jasadnya panas sekali. Cash on hand. Permintaannya api neraka yang paling berat, paling panas, langsung dikasihkan oleh Allah. Langsung dikasihkan seketika itu. Tidak tunggu di alam kubur, tidak tunggu di akhirat. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ada satu pelajaran yang sangat penting, bahwa orang Islam itu kalau nggak hati-hati bisa sesat. Kurang apa? Wanita muslimah, Arabiyah, orang Arab, Misriyah, wanita Mesir, ya bisa sesat. Padahal Mesir ini isinya syekh tok, banyak pondok, orang-orang di seluruh dunia. Negara-negara di seluruh dunia mengirimkan anak mudanya ke Mesir untuk belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar agama. Ya bisa sesat wanita.
Padahal baru saja dikasih nasihat oleh saya. Nih, saya ingin menyampaikan kepada Anda semuanya. Kalau nggak hati-hati, orang Islam itu bisa sesat. Kalau nggak hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Setelah generasi Islam yang baik, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para solihin, nanti akan muncul generasi Islam yang jelek. Islam ning jelek. Ghayya, kata Allah, dia akan sesat. Nih, kami ingin menyampaikan kepada Anda sekalian, orang Islam kalau nggak hati-hati bisa sesat. Sahabat itu hati-hati. Sementara kebanyakan kaum muslimin hari ini, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah, Islamnya kurang hati-hati. Nih, saya akan ceritakan bagaimana hati-hatinya seorang sahabat. Ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda itu sahabat yang ulama. Saking seriusnya dia belajar, Abu Darda itu tinggal di masjid Nabi supaya semua perkataan Nabi bisa dia tangkap. Seluruh sunnah Nabi bisa dia fahami. Apa kata Abu Darda? Aku dan para sahabat yang lain ini punya satu karakter. Setiap kami melakukan amal, betapapun kecilnya amal tersebut, contoh infak 1000 atau sholat sunnah 2 rakaat, pada diri kami ada perasaan. Perasaan apa itu? Rojaul qabuli ma'al khawfi min adamil qabuli. Pada diri kami ada perasaan berharap amal kami diterima, bersamaan dengan itu ada perasaan takut amal kami tidak diterima oleh Allah. Saya garis bawahi kata-kata takut amal kami tidak diterima oleh Allah. Itu para sahabat. Tapi kaum muslimin hari ini Islamnya nggak hati-hati. Hanya dan Islamnya pede abis, kata anak muda. Pede apa saya? Pernikahan dini. Percaya diri. Hanya karena tadi malam sholat tahajud 2 rakaat, oh dia keluar dari rumahnya nih. Ahli jannah paling top sak Sukoharjo. Belum tentu sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak kaum muslimin kurang hati-hati, sehingga para sahabat itu punya karakter yang kedua. Mereka nggak takut sakit jumpa kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak takut umur panjang peluang untuk beramal makin banyak. Nggak takut musibah nambah pahala. Nggak takut mati jumpa kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit perontok dosa. Loh, apa yang ditakutkan? Satu, kesesatan, sesat. Maka Iwan Fidin rahimakumullah, hati-hati terhadap kesesatan, terutama zaman sekarang. Apa kata Rasulullah? Nih, dengarkan satu hadis yang sangat terkenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bi a'malis salihah satakunu fitnatun kaqita'il lailil mudlim yusbihu rajulan mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahum bi aradim minad dunya. Coba lihat. Nah, surat. Nah, jazakumullah, barakallahu fiik. Apa kata Rasulullah? Beramal salehlah kalian, cepat-cepat beramal. Kenapa ya Rasulullah? Akan datang fitnah. Fitnah itu kesesatan. Salah satu maknanya kesesatan. Kakito illailil mudlim. Loh, coba lihat. Seperti hitamnya malam yang kelam pekat. Saya cari apa yang dimaksud fitnah seperti hitamnya pekat, malamnya gelap.
Seperti apa? Apa sebabnya? Apa kata ulama? Karena banyaknya fitnah di puncak kuantitas, dan fitnahnya fitnah yang berat di puncak kualitas. Fitnahnya banyak dan fitnahnya dahsyat. Tandanya apa? Pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin beriman, besok pagi kafir. Nasi goreng yang premium super di Sukoharjo harganya berapa? Yang spesial 20. Yang rasa stroberi 20. Oh, anggap yang paling bagus 30.000. Kalau Anda beli nasi goreng di sore hari, tidak dibuka bungkusnya, nggak dimakan besok pagi, belum basi, tapi iman seseorang sudah basi. Berubah dari puncak kebaikan mukmin menjadi kafir kurang daripada 12 jam. Nasi goreng belum basi, padahal harganya cuma 30.000, tapi iman sudah basi. Kenapa? Zaman fitnah. Nih, jangan kaget kalau para ulama berpendapat, ada dua pendapat ulama. Pertama mengatakan zaman fitnah itu sudah terjadi hari ini. 2025 sudah terjadi semuanya. Ada ulama yang mengatakan baru terjadi sebagian. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan belum terjadi sama sekali sekarang. Enggak. Semua sepakat sudah terjadi, cuma beda pendapat. Ada yang mengatakan terjadi 100%, ada yang mengatakan sebagian, 50% lebih atau kurang. Maka iman fiddin rahimakumullah, hati-hati, fitnah akan muncul, kesesatan akan muncul. Nih, kami sampaikan ayat yang kedua, jangan kaget. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 87. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ayat ini apa kata Allah? Fatubi'a ala qulubihim. Siapa dia? Orang-orang yang tinggal bersama Rasul, ngaji bersama Rasul, sholat di belakang Rasul, setiap hari jumpa Rasul, ngajinya bukan dengan sembarang ustadz, Rasulullah. Tapi apa kata Allah? Fatubi'a ala qulubihim. Aku kunci mati hatinya. Kenapa? Ya sesat. Fahum la yafqahum. Mereka tidak akan pernah bisa faham kebenaran. Ngaji tapi tidak faham al-haq. Siapa dia? Orang yang sholat bersama Rasul. Tapi bukan sahabat loh ini, bukan sahabat ya. Kalau sahabat itu sholat bersama Rasul, belajar bersama Rasul, mengimani Rasul, berjuang dengan perjuangan Rasul sampai kematian datang. Kalau ini orang yang tinggal bersama Rasul, ngaji bersama Rasul, tapi bukan sahabat, tidak mengimani ajaran Rasul dan tidak berjuang dengan perjuangan Rasul sampai kematian datang. Apa sebabnya? Radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Saya belum sampaikan sebabnya, cuman saya ingin mengatakan kepada diri saya juga buat Anda sekalian, orang Islam kalau nggak hati-hati bisa sesat. Kalau nggak hati-hati, persoalannya hari ini kaum muslimin kebanyakan kurang hati-hati. Nih saya akan ceritakan satu kisah, jangan kaget. Kisah ini begitu dahsyatnya, ditulis oleh seorang ulama besar namanya Ibnu Katsir yang terkenal membuat tafsir. Beliau menulis satu buku yang sangat terkenal, judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Bukunya cuma segini saja. Menurut saya tidak tebel. Kenapa? Karena judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Anda tahu apa arti Al-Bidayah? Yang dimaksud Al-Bidayah, jazakumullah barakallahu fiik. Yang dimaksud Al-Bidayah, kisah-kisah pertama kali sejak manusia diciptakan, wan nihaya, sampai manusia terakhir diciptakan di muka bumi. Semuanya dimasukkan di dalam kitab tersebut. Al-Bidayah wan Nihayah. Banyak.
Karena bukunya hanya segini, maka oleh Ibnu Katsir dipilih kisah yang besar, pelakunya orang besar. Cuman aneh, di salah satu babnya dicantumkan kisah, bukan kisah besar, pelakunya bukan orang besar. Tapi kenapa dicantumkan? Karena di dalamnya ada pelajaran besar. Kisah apa itu? Diriwayatkan oleh Ubdah bin Abdurrahman. Kisahnya sebagai berikut. Kisahnya terjadi 200 tahun setelah Rasulullah meninggal. Pada saat itu pemerintahan Islam sedang mengadakan ekspansi, perluasan kekuasaan kaum muslimin. Sampailah mereka ke wilayah Romawi. Beberapa kota Romawi diduduki. Sampai di satu kota, kotanya sudah diduduki, cuman ada satu benteng kuat, tidak bisa dikuasai. Akhirnya diputuskan oleh komandan, kita isolir sepekan 2 pekan, insya Allah KO. Kita embargo, pasokan makanan dan minuman kita embargo. Pada saat tentara kaum muslimin melakukan embargo, ternyata salah satu tentara kaum muslimin menulis surat kepada gadis Kristen, karena situ daerah Kristen. Isi suratnya, wahai gadis Nasrani, tolong jelaskan kepadaku apa yang harus kulakukan supaya diriku memiliki kau sebagai istri seorang diri. Dijawab suratnya oleh gadis Nasrani, wahai tentara Islam yang gagah perkasa, lakukan 2 hal, maka diriku akan menjadi milikmu seorang. 2 hal itu apa? Keluarlah dari Islam dan masuklah Kristen. Kalau seumpamanya permintaan gadis itu ditolak oleh tentara Islam, kisahnya tidak akan menjadi besar dan tidak akan dimasukkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ternyata tentara Islam menerima syaratnya. Dia meninggalkan Islam dan masuk Kristen. Apa yang terjadi? Terjadilah pernikahan. Pada saat sang tentara ini hafal Quran 30 juz loh Pak. Mungkin pada saat mereka di puncak kenikmatan pernikahan di bulan madu, tentara-tentara Islam datang mendekati kawannya. Beberapa tentara Islam, teman-temannya para mujahidin mengatakan, Fulan, saya tidak perlu sebut namanya Fulan. Fulan, kenapa kau tinggalkan Al-Quran, tinggalkan jihad, tinggalkan Islam hanya untuk mendapatkan gadis Nasrani? Hafal Quran 30 juz. Apa jawaban sang pemuda? Jawabannya mengagetkan. Apa kata dia? Dia hafal Quran 30 juz. Apa kata dia? Semua isi Al-Quran sudah aku lupakan kecuali 2 ayat saja, yaitu surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Saya bacakan ayat yang kedua saja ya, menghemat waktu. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu. Ayat ini menjelaskan pada saat orang kafir itu jumpa Allah, tidak ada yang dilakukan kecuali penyesalan, dan tidak ada yang disesalkan kecuali satu, kenapa waktu hidup tidak menjadi orang Islam. Apa maksud tentara Islam si Fulan ini menyampaikan ayat ini? Tidak ada maksudnya kecuali satu, sebenarnya aku ini menyesal menikah dengan gadis Nasrani ini. Aku tinggalkan jihadku, tinggalkan Islamku, tinggalkan Al-Quran. Tapi nasi sudah jadi bubur. Coba lihat, penyesalannya bukan di akhirat, bukan di alam kubur, bukan di sakaratil maut, tapi pada saat di puncak nikmatnya dia menikah, menyesal. Maka Ikhwan Fillah rahimakumullah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati bisa sesat. Loh, hafid Quran, tentara Islam bisa sesat. Ditulis oleh Al-Bidah di Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, diriwayatkan jelas oleh Ubdah bin Abdurrahman.
Nah, Ustadz, bagaimana caranya supaya nggak sesat? Nah, itu pertanyaan yang baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini penting sekali. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu doa, saya sarankan untuk dibaca, dan ini saran daripada Syekh Abdullah Azam, ya, rahimahullah, kepada kaum muslimin di zaman fitnah ini. Ada satu doa, perbanyak baca doa ini. Doa ini terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Ya Allah, hari ini aku sudah senang ya Allah bisa ngaji, bisa sholat di masjid, bisa jamaah. Anak-anakku hafidul Quran, istri-istri kami ya Allah menutup aurat. Ya Allah, tidak ada yang kami inginkan kecuali satu ya Allah. Jangan kau sesatkan kami ya Allah. Doa. Bukankah kita setiap hari baca 17 kali ihdinas siratal mustaqim, ya? Ada doa-doa yang lain, silakan disampaikan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan supaya nggak sesat? Nah, banyak sebenarnya. Cuman pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hal yang prinsip. Apa itu? Apa yang diharuskan supaya, apa yang harus kita lakukan supaya nggak sesat? Ada satu hal. Nih saya mulai dari satu perbandingan, ya. Yang harus kita lakukan adalah dua: berorientasi kepada akhirat dan menggunakan dunia untuk mengejar akhirat. Pak, saya mulai dari satu perbandingan. Ada 4 puncak kenikmatan di dunia yang tidak akan pernah bisa dinikmati oleh siapapun, betapapun hebatnya orang tersebut. Walaupun dia berkuasa, walaupun dia presiden, walaupun dia orang paling kaya, walaupun dia orang yang paling hebat, ada 4 puncak kenikmatan tidak pernah bisa dirasakan oleh dia, siapapun dia. Yang pertama, hidup tidak mati-mati, betul? Sehat, nggak sakit-sakit, muda, nggak tua-tua, betul? Nikmat terus tiada henti. 4 puncak kenikmatan dunia yang tidak akan pernah bisa dirasakan oleh siapapun. Tapi apa kata Rasulullah? Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah yunadi munadin fa innaka tahya fala tamutu abadan ila akhir." Hadisnya panjang, yang artinya dalam bahasa Indonesia, pada saat ahli surga masuk ke surga, di pintu gerbang surga ada suara, mulai hari ini kau hidup tidak mati-mati. Mulai hari ini kau sehat, nggak sakit-sakit. Mulai hari ini kau muda, tidak tua-tua. Mulai hari ini kau mendapatkan nikmat terus menerus tanpa henti. Pak, 4 puncak kenikmatan di dunia yang tidak pernah bisa dirasakan oleh siapapun, di akhirat, di surga, pemberian pertama kali. Baru masuk surga langsung diberikan 4. Bayangkan, setelah berada di dalam surga, tidak kepikir apa yang dia akan dapatkan lagi. Paham sampai di situ? Nih hadis yang kedua, dengarkan hadis yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maudi usautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Saya ulangi lagi. Maudi usautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Apa kata Rasulullah? Di surga itu ada kereta kencana, ada kudanya, ada cambuknya. Tempat
cambuk dari cambuk kereta kencana yang ada di surga, tempat cambuknya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal tempat cambuk itu tidak terlalu menarik, tidak dilihat oleh orang. Bayangkan cambuknya kayak apa, keretanya kayak apa, kudanya kayak apa, kandangnya kayak apa, rumahnya kayak apa, bidadarinya kayak apa yang menunggu rumah. Tidak kebayang. Maka Iwan Findin rahimahullah, tempat cambuknya tidak terlalu menarik untuk dilihat oleh orang, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan rumahnya, kudanya, keretanya. Maka Iwan Findin rahimakumullah, saya ulang kalimat tadi yang saya sampaikan. Marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Lakukan dua hal. Orientasi hidupnya harus akhirat. Yang kedua, gunakan dunia untuk mengejar akhirat. Kalau orang punya seperti ini, insya Allah tidak akan sesat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, saya sampaikan satu ayat, mohon dicatat, ada yang mencatat ya. Ada satu ayat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Surat berapa? Al-Qasas ayat 77. Saya sampaikan dalam bahasa Jawa loh, ben hafal. 77. Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apa kata Allah? Carilah akhirat, akhirat, akhirat. Dengan apa? Dengan semua yang Allah berikan kepada kamu. Apa yang Allah berikan? Harta, kesehatan dulu, ilmu, istri, suami, anak, harta, sawah, rumah, mobil, semuanya gunakan untuk mengejar akhirat. Ini ayat ini istimewa Pak. Surat Al-Qasas 77 menjelaskan tentang persoalan yang sangat penting dalam kehidupan. Apa itu? Tujuan kehidupan mencari akhirat. Dengan apa? Semua yang Allah berikan, semuanya. Kue, minuman, untuk apa? Mengejar akhirat. Silakan kau bangun 100 rumah di dunia, tapi dalam rangka untuk bisa membangun 1.000.000 rumah di akhirat. Kalimat yang keduanya, Ning, jangan lupa duniamu. Kelihatannya bertolak belakang dua ayat ini ya. Jangan lupa duniamu. Tapi apa kata mufasir? Tidak bertolak belakang. Apa kata mufasir? Wada'ud dunya fi tariqatul akhirah. Letakkan duniamu di jalan untuk mengejar akhirat. Jadikan dunia kendaraan untuk mengejar akhirat. Gimana Findin rahimakumullah? Ini kalau kita lihat sejarah para salafuna as-soleh, para sahabat, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Apa itu? Mereka bisa menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Berjaya di dunia, berjaya pula di akhirat. Itu mereka menjaga keseimbangan. Maka Ikhwan Fillah rahimakumullah, Ustaz, bagaimana caranya supaya nggak sesat? Tadi sudah berdoa. Yang kedua, gaya hidupmu, cita-cita hidupmu, orientasi hidupmu, tujuan hidupmu harus mengejar akhirat dan gunakan dunia untuk itu. Maka Ikhwan Fillah rahimakumullah, sudah hampir adzan ya. Nih, saya akan ceritakan satu kisah singkat, sederhana, tapi di dalamnya ada pelajaran besar ya. Ada seorang raja di masa lalu. Raja nih Pak, berkuasa. Dia membangun istana yang amat sangat cantik. Dia keluarkan biaya yang amat sangat besar. Dia gunakan arsitek yang paling handal, tukangnya paling top,
Setelah dibangun istana tersebut, dia undang seluruh rakyatnya. Apa kata raja? Tolong rakyat, coba kalian masuk ke istanaku, kau lihat ada kekurangannya enggak? Ada celahnya. Kalau Anda bisa melihat kekurangan dan celahnya, aku akan kasih hadiah. Semua rakyatnya melihat. Apa kata rakyat? Tidak ada celah, tidak ada kekurangan, tidak ada aib, semuanya bagus. Tiba-tiba datang seorang soleh. Apa kata orang soleh? Raja, setelah aku lihat istanamu, ternyata mengandung 2 kekurangan yang sangat mendasar. Apa itu? Sampaikan, kalau enggak tak bunuh kau. Yang pertama, sekuat-kuatnya istanamu, cepat ataupun lambat akan rubuh. Kata raja, betul, betul. Yang kedua, sehebat-hebatnya kau raja sebagai pemilik istana, cepat ataupun lambat akan mati. Kata raja, adakah istana yang gak akan roboh, pemilik yang gak akan mati? Kata orang soleh ini, ada. Kemudian dia baca ayat, wal akhiratu khairun, ada, yaitu istana di surga. Di akhirat itu ada 2 karakter menurut ayat ini. Karakternya apa? Orangnya tidak akan pernah bisa mati kecuali atas izin Allah. Yang kedua, bendanya, istananya tidak akan pernah bisa rubuh. Paling baik dan paling kekal. Beda dengan dunia. Kalau dunia punya 2 karakter. Orang pemiliknya akan mati, benda atau istananya akan lenyap, hancur, rubuh. Nih coba lihat nih, Candi Prambanan sudah mulai dipugar. Candi Borobudur, banyak yang rusak. Nih bangunan yang paling kuat, yang paling besar di dunia nih, tembok Cina sudah bopel di mana-mana. Ya sudah dipugar, dia akan roboh. Makanya Bapak rahimakumullah, sekali lagi letakkan orientasi utamamu, tujuan utamamu adalah akhirat, dan gunakan dunia untuk mengejar. Supaya apa? Supaya kita nggak sesat. Maka mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sudah adzan ya? 9 menit. Oh ya. Nih, kami simpulkan apa yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, hati-hati. Orang Islam bisa sesat kalau nggak hati-hati. Persoalannya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hati-hati. Yang paling mereka takutkan adalah kesesatan. Sementara kaum muslimin hari ini yang paling ditakutkan adalah apa? Setiap hari ke lab, takut kena diabetes, kolesterol, asam urat, ya, tapi tidak pernah takut terhadap kesesatan. Mereka takut sesat. Karenanya Islamnya hati-hati. Sementara kaum muslimin hari ini karena nggak takut sesat, Islamnya nggak hati-hati. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ingat, Ustaz, bagaimana caranya supaya kami nggak sesat? Satu, berdoa. Yang kedua, letakkan duniamu dalam rangka untuk mengejar akhirat dan jadikan akhirat sebagai orientasi. Nih saya tambahkan yang ketiga. Banyak maaf ini, sekaligus kita masuk pelajaran fikih. Yang ketiga apa? Yaitu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Maryam ayat 59. Apa kata Allah? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyan. Banyak umat Islam di zaman sekarang sesat. Apa sebabnya sesat? Karena dia melakukan 2 hal. Adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Menyia-nyiakan sholat. Bukan tarkus sholat ya. Kalau meninggalkan sholat itu kafir. Menyia-nyiakan sholat itu sholat, tapi dia melupakan 4 hal di dalam sholat. Apa itu? Tidak berjamaah, tidak di masjid, tidak tepat waktu,
dan tidak mengikuti sunnah Nabi. 4 bagi lelaki. Bagi wanita cukup 2, ya tidak tepat waktu dan tidak mengikuti sunnah Nabi. Wanita tidak berjamaah tidak apa-apa, ya tidak di masjid tidak apa-apa, di masjid juga boleh, berjamaah boleh. Nih saya garis bawahi yang terakhir, tidak mengikuti sunnah Nabi. Pak, Rasulullah pernah menjelaskan tentang sholat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah naik di atas meja, kemudian Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Tegas. Sholatlah kau seperti kau melihat aku sholat. Kemudian Rasulullah praktek. Berarti sholat itu diajarkan oleh Rasulullah, teori praktek. Naik meja. Pada satu waktu Rasulullah lagi duduk-duduk dengan sahabat. Setelah sholat, datang sahabat terlambat sholat, dia sholat. Assalamualaikum. Setelah salam kata Rasulullah, "Shollu fa innaka lam tusolli." Sholat, salah sholatmu, ulang lagi. Balik no, apa? Balik nono. Ulang lagi. Balik ono. Balik lono. Nah, sholat lagi dia. Shollu fa innaka lam tusolli. Sholat, kau belum sholat. Duh, sudah Rasulullah belum. Sholat lagi sampai 3 kali. Tidak mengikuti sunnah. Nih banyak maaf, ada 5, banyak sebenarnya, ada satu buku menulis 400 kesalahan orang di dalam sholat. Nih saya sampaikan 5 diantaranya yang paling banyak ditinggalkan hari ini. Kita harus tahu supaya sholat kita benar. Yang pertama, banyak maaf, ada orang sholat tidak pakai takbiratul ihram. Sering saya lihat, tahu-tahu Allahu Akbar, tidak pakai begini. Terutama kalau masbuk, telat. Sholat itu harus takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu harus qaulan Allahu Akbar wa fi'lan. Yang kedua, banyak maaf, ada orang sholat tapi tidak tumak nina. Tumak nina itu apa? Tumak nina itu berhenti antara 2 amal, ya, dua amal, berhenti dulu. 2 aktivitas. Contoh, waktu dia ruku, Allahu Akbar, berhenti dulu, baru sami Allahu liman hamidah. Berhenti dulu, baru sujud, Allahu Akbar. Berhenti dulu, baru duduk. Tidak boleh langsung Allahu Akbar, sami Allah, tidak boleh. Tumanina. Oh, ini ditekankan oleh Rasulullah. Ini sunnah. Ini yang ketiga, banyak maaf, sholat harus mata melihat tempat sujud. Ustaz, lihat ke depan boleh nggak? Nggak boleh. Lihat ke atas, tidak boleh. Lihat ke kiri, nggak boleh. Ke kanan, nggak boleh. Kemana? Ke bawah, ke tempat sujud. Lihat tempat sujudnya tetangga, nggak boleh. Harus tempat sujud kau berpusat di satu titik atau satu lingkaran kecil. Tidak boleh melirik. Saya lihat banyak orang sholat melirik. AC-nya merek apa? Loh, tidak boleh. Nomor 3, boleh tidak melihat tempat sujud pada 2 keadaan. Yang pertama, waktu ruku. Ini waktu ruku, Pak, kita tidak bisa lihat tempat sujud. Kalau kita lihat tempat sujud nggak rata ininya. Maka waktu ruku lihat di bawah, sejajar. Kalau lihat tempat sujud tidak rata kepala kita. Yang kedua, boleh tidak melihat tempat sujud waktu kita atahiyat. Atahiyat itu ada 2 pilihan, bisa lihat tempat sujud, bisa lihat jari atahiyat yang goyang jari. Nomor 2. Nomor 3, 2 tadi sudah ya, 3 ya. Takbir, tumak nina. Yang keempat, banyak maaf, kalau bahasa Jawanya, apa bahasa Jawanya? Jadi harus bersuara, tidak boleh diem, tidak boleh dalam hati. Umi, betul. Harus umi.
lucu juga bahasa Jawanya. Umi, ndak boleh diam dalam hati. Bismillah, ndak boleh, harus ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. At-tahiyatul subhana rabbiyal a'la. Harus. Tapi ndak boleh keras-keras mengganggu orang lain. Suara tapi hanya bisa didengar oleh diri sendiri. Ndak boleh dalam hati. Yang kelima, terakhir. Apa itu? Harus memahami apa yang dibaca. Takbirnya dia tahu, Al-Fatihahnya dia tahu, At-tahiyat dia tahu, Subhanallah Rabbil A'la dia tahu. Harus. Banyak maaf. Ini gampang, tapi kalau nggak dipelajari nggak bisa. Jangan-jangan sudah takbir masjid, anaknya sudah hafal Quran. Dia setiap hari sholat, tapi arti sholat nggak tahu. Harus dipelajari. Kalau mau belajar, 1 hari selesai. Ya, gitu saya. Nah, ya mungkin itu saja ya. Jadi sekali lagi itulah diantara hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak sesat. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina kama allafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin wa fi Suriah wa fi baladina hada wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ja'alna minhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa